Tes, tes. Selamat siang teman-teman semuanya. Masih semangat ya? Terlihat sangat semangat kayaknya siang-siang ini. Sudah pada makan kan ya siang-siang? Ini bisa dipanggil ya teman-temannya yang belum hadir. Bisa memunculkan wajahnya. Atau minimal join ke Zoom kita. Biar kita sama-sama lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Jadi untuk materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh Saudari Vitalis. Materinya adalah terkait tentang EPSS. Untuk Saudari Vitalis, apakah sudah siap? Tidak terdengar suaranya. Cek, cek, sudah terdengar? Ya, sudah terdengar Ya, jelas. oke. Oke, karena Saudari Vitalis sudah siap, kita langsung saja ya Bapak Ibu sekalian ya, kita mulai masuk ke materi selanjutnya. Kepada Saudari Vitalis, kami silahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang, Bapak, Ibu, peserta internalisasi pembinaan statistik sektoral tahun 2025. Pada kesempatan siang ini, saya akan membawakan materi mengenai EPSS. Tapi saya yakin di sini semuanya pasti tidak asing kan dengan EPSS. Apakah seluruhnya di sini terlibat dalam EPSS tahun kemarin? Saya rasa banyak yang terlibat. Sudah terlihat? Ya, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Seperti yang kita bahas tadi pagi, pembinaan statistik sektoral adalah kegiatan untuk memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan statistik pada instansi daerah ya. Kita ini memberikan ke OPD-OPD dengan tujuan meningkatkan kompetensi penyelenggaraan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan, dan menyediakan statistik sektoral yang berkualitas. Nah, untuk mengukur tujuan-tujuan ini apakah sudah tercapai atau belum, yaitu dengan suatu indeks, namanya indeks pembangunan statistik, di mana indeks tersebut merupakan hasil dari kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Jadi intinya dampak dari pembinaan statistik sektoral, pembinaannya itu diukur melalui EPSS. Kenapa ada EPSS? Karena urgensi terhadap data statistik berkualitas. Seperti yang terlihat dalam tahun ke tahun, penghimpunan metadata kegiatan statistik selalu meningkat. Dari 2021 yang hanya 299, melejit di tahun 2022 menjadi 7.500, dan di 2023 sampai 10.000. Lalu pengajuan rekomendasi kegiatan statistik juga meningkat setiap tahunnya. Keterlibatan KL dalam penyusunan SDS juga meningkat. Nah, lalu jumlah data prioritas di instansi pemerintah dari tahun 2022 yang hanya 693 itu meningkat menjadi 1.689 di tahun 2023 dan meningkat menjadi 1.879 di tahun 2024. Nah, dan di antaranya data statistik itu mencapai peran 88%. Berarti sekitar 1.600-an, 1.672 data itu merupakan data prioritas, itu merupakan data statistik. Pertanyaannya, apakah data statistiknya berkualitas, apakah sudah akurat? Nah, banyak data statistik tersebar di instansi pemerintah untuk kebijakan strategis, sehingga perlu dikelola dengan baik guna mewujudkan satu data Indonesia. Jadi intinya karena kebutuhan data yang berkualitas itu sangat besar, maka diperlukan BPS dalam membinanya. Peran BPS dan instansi pemerintah dalam penyedia data statistik itu apa? Di UU nomor 16 tahun 97 tentang statistik, itu ada 3 statistik ya, Bapak Ibu sekalian, ada statistik dasar,
dari Badan Pusat Statistik, yaitu untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat lintas sektoral berskala nasional dan makro. Nah, statistik dasar ini data yang dihasilkan oleh BPS. Lalu ada statistik sektoral, itu data yang dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Lalu ada statistik khusus, itu dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan seterusnya. Lalu ada pembinaan statistik sektoral di tingkat pusat maupun daerah oleh Badan Pusat Statistik sebagai strategi untuk mewujudkan data statistik berkualitas. Jadi demi mewujudkan data statistik berkualitas, maka diperlukan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, Badan Pusat Statistik itu berperan sebagai pembina data untuk menghasilkan nanti sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Lalu ada juga UU terbaru, UU nomor 59 tahun 2024 tentang RPJN 2025-2045 yang melibatkan peran Badan Pusat Statistik. Di antaranya pengukuran indikator sasaran visi dan 45 indikator utama pembangunan, penyelenggaraan statistik berkelas dunia, pembentukan basis data tunggal sebagai referensi utama statistik regulasi, dan penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data, termasuk data statistik. Jadi intinya peran BPS itu untuk memperbaiki tata kelola data, di mana supaya data-data yang banyak tadi itu tidak terduplikasi dan terjamin kualitasnya. Lalu di sini strategi BPS dalam meningkatkan kualitas data statistik sektoral. Nah, ini ada siklus yang melingkar, jadi setiap saat dari tahap ke tahap ini selalu berulang. Yang pertama, BPS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah melalui EPSS tadi. Nah, sudah keluar hasil EPSS, dari hasil EPSS tersebut kita akan melakukan pembinaan. Nah, jadi di EPSS itu kan ada harus bagaimana selanjutnya. Nah, itu kita lakukan di pembinaan, di mana BPS memberikan pembinaan statistik sektoral berdasarkan hasil EPSS. Lalu instansi pemerintah melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Lalu data dapat berdampak optimal dalam siklus pembangunan, yaitu perencanaan pembangunan sebagai dasar informasi dalam penyusunan rencana kebijakan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, lalu evaluasi pembangunan sebagai acuan dalam pengukuran efektivitas dan dampak dari pencapaian pembangunan, lalu sebagai pengendalian pembangunan, yaitu sebagai panduan dalam penentuan batas-batas untuk menjamin ketercapaian pembangunan. Jadi data itu sangat berdampak sekali ya untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Selanjutnya, EPSS mendukung data statistik berkualitas di instansi pemerintah. Ada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang EPSS, di mana EPSS adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, yang dimana di dalamnya itu ada 5 domain, 19 aspek, 38 indikator. Jadi awalnya itu penilaian mandiri ini dilakukan oleh OPD, lalu kita sebagai TPB namanya, itu memverifikasi atau penilaian dokumen. Jadi kita cek apakah dokumennya sudah sesuai,
Lalu tahap selanjutnya adalah validasi. Nah, validasi ini terbagi atas dua, penilaian interview dan penilaian visitasi. Jadi di sini kita memvalidasi lagi, mengcross-check kembali, menanyakan lagi kepada OPD bila ada yang kurang, apakah memang tidak ada atau sebenarnya ada. Lalu, kedalaman evaluasi EPSS dilaksanakan untuk menilai capaian proses, output, dan outcome terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik, di mana output utamanya adalah IPS, itu adalah Indeks Pembangunan Statistik. IPS ini ada untuk setiap instansi pusat dan pemerintah daerah. Outcome-nya dengan adanya IPS ini, instansi pemerintah diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan baik dan sesuai dengan standar internasional. Lalu meningkatnya kualitas data statistik sektoral untuk mencapai kebijakan di instansi pemerintah maupun pada prioritas nasional secara berkelanjutan. Lalu tercapainya tujuan reformasi birokrasi, satu data Indonesia, dan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien. Lalu hasil EPSS ini apakah hanya untuk internal BPS sendiri? Jawabannya enggak ya, karena hasil EPSS ini dibagi pakaikan kepada Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kemenpepen atau Bappenas. Nah, untuk Kemendagri sebagai apa sih? Sebagai bahan penyusunan IKU UPD. Jadi nantinya IPS ini akan sebagai IKU-nya OPD. Jadi mereka sadar akan statistik sektoral itu penting. Lalu Kemenpan RB itu sebagai nilai RB general. Nih, jadi masuk nilai RB juga, nilai IPS ini. Lalu sebagai bahan evaluasi progres SDI, satu data Indonesianya apakah sudah berjalan dengan baik atau belum itu dilihat dari nilai IPS yang dihasilkan. Lalu EPS dari tahun ke tahun bagaimana pelaksanaannya? Jadi sudah diinisiasi dari tahun 2019. Sudah diinisiasi dari tahun 2019 untuk pengukuran capaian pembinaan statistik sektoral dari Kementerian Pan-RB. Lalu 2021 itu adalah perancangan di pusat ya, terbentuk tim kerja, rancangan awal, uji coba sistem. Baru di tahun 2022 itu ada uji coba EPSS. Mungkin Bapak Ibu ingat uji cobanya itu di tahun 2022 di akhir tahun di November Desember. Nah, di mana di sini untuk partisipasinya waktu uji coba itu hanya 60,26% OPD atau instansi yang mengikutinya, mengikuti EPSS, itu ada sebanyak 376. Lalu untuk uji cobanya itu penyampaiannya di April sampai Juni 2023 dan datanya tidak rilis ya, ini hanya untuk internal BPS sendiri. Lalu untuk implementasi EPSS pertama kali itu dilaksanakan di tahun 2023 di bulan Mei sampai Juni. Untuk partisipasinya meningkat karena ini benar-benar PSS-nya jadi meningkat jadi 93,91%, di mana ada 38 yang tidak submit dan yang submit ada 586. Penyampaian hasilnya di Desember 2023, di mana rata-rata IPS nasionalnya 1,78, yang berarti masuk kategori kurang. Lalu barusan tahun kemarin, tahun 2024 adalah implementasi EPSS kedua kali, yaitu waktu penilaian mandirinya di April sampai Mei, di mana di sini 99,04% berpartisipasi, yang tidak mensubmit hanya 8. Penyampaiannya pun lebih cepat di 2024, hasilnya sudah kita terima di antara September sampai Oktober. Kerasa kan tahun kemarin kayak cepet banget ya PSS. Udah bulan April Mei penilaian mandiri, TPB menilai, stasi, dan lainnya udah masuk cepat. Lalu rata-rata IPS nasional di tahun 2024 tuh 2,35, masuk kategori cukup.
Lalu bagaimana di tahun 2025? Nah, untuk kita ketahui bahwa untuk EPSS di tahun 2025 ini belum keluar juknis ataupun arahan dari pusat ya untuk bagaimana mekanisme EPSS di tahun 2025 ini. Jadi kita tunggu saja bagaimana penyelenggaraan EPSS di tahun 2025 ini. Apakah seperti tahun 2024 ataukah ada perubahan? Lalu ada berdasarkan peraturan BPS 3 tahun 2022, EPS dapat dilaksanakan 2 tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Ini Bapak Ibu berdoanya apa nih? Dilaksanakan atau tidak nih? Tapi kalau dari paparan Bu Maria tadi, nilai IPS itu kan masuk IKU ya. Jadi kemungkinan besar tahun ini mungkin diadakan Bapak Ibu. Cuma kita tunggu saja jadwal mainnya. Metode penilaiannya, Capability Mature Model, CMM. EPSS mengadopsi konsep Capability Maturity Model atau CMM dalam melihat kemampuan organisasi pada proses tertentu, yaitu pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen penyelenggaraan statistik sektoral. Nah, di mana struktur penilaian itu ada tingkat kematangannya. Lalu di sini terbagi atas namanya tuh domain. Di dalam domain ada aspek, di dalam aspek ada indikator. Nah, jadi domainnya itu di EPSS ada 5 domain. Nah, di dalam domain tadi ada beberapa aspek. Nah, totalnya dari 5 domain ini ada 19 aspek. Setiap aspek itu terdiri dari satu atau lebih indikator. Totalnya ada 38 indikator yang akan dinilai satu persatu. Setiap indikator memiliki nilai sesuai kriteria tingkat kematangan yang spesifik. Nah, ini tingkat kematangannya terdiri dari level 5. 5 level. Level pertama ada rintisan, level kedua terkelola, level 3 terdefinisi, 4 terpadu dan terukur, dan level 5 itu optimum. Lalu ada lokus organisasi yang diukur tingkat kematangannya. Itu ada instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Kalau di pusat itu ada kementerian dan lembaga. Kalau di kita, provinsi dan kabupaten kota itu adalah Pemda provinsinya, Pemda kabupaten, dan pemerintah daerah kota. Lalu objek penilaian indikator dalam suatu organisasi. Itu adalah kegiatan statistik sektoralnya, dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Itu organisasi atau OPD, kita di sini karena di daerah kita nyebutnya OPD aja, ya. OPD yang melakukan kegiatan statistik sektoral. Lalu hasil pengukuran tingkat kematangannya terbagi dari jadi 5 juga, 5 kelompok Bapak Ibu. Memuaskan itu 4,2 sampai tertingginya itu 5, sangat baik di atas 3,5 sampai 4,2, baik 2,6 sampai 3,5, cukup 1,8 sampai 2,6, dan kurang itu yang di bawah 1,8. Setiap domain, aspek dan indikator dilakukan perhitungan sesuai nilai tingkat kematangan berdasarkan bobot yang berbeda-beda untuk menghasilkan IPS pada rentang 1 sampai 5. Nah, lalu di sini ada kita membahas nih kriteria umum pemenuhan tingkat kematangan. Tadi satu itu rintisan. Maksud rintisan ini apa? Itu adalah proses penyelenggaraan statistik belum dilakukan oleh seluruh unit kerja. Oke, belum dilakukan. Lalu yang kedua ada terkelola. Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri. Semua sudah, tapi aturannya masing-masing. Lalu yang ketiga itu ada terdefinisi, yaitu proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar atau pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi. Biasanya ini ya, terdefinisi ini kalau ada itu ya pergub, perwali. Nah, itu maksudnya dari ini dokumen kebijakan.
yang bukti dukungnya sini bawah. Lalu ada level 4 yaitu terpadu dan terukur. Proses penelitian statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan review dan evaluasi pada setiap proses. Intinya ada review dan evaluasinya pada setiap proses. Lalu yang kelima adalah optimum, yaitu proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan. Peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Jadi ada anunya ya, peningkatan kualitasnya. Ada tindak lanjutnya dari hasil review dan evaluasi yang sudah ada. Nah, bukti dukungnya untuk memenuhi tingkat kematangan yang tadi itu apa aja? Kalau untuk satu rintisan karena belum dilakukan, maka tidak ada bukti dukungnya. Atau bukti dukungnya ada tapi tidak relevan. Itu bisa dikategorikan di level 1. Lalu level 2 itu adalah dokumen administrasi yang sesuai dengan kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator. Bukti. Bukti bahwa itu sudah dilakukan. Lalu 3 terdefinisi. Ada dokumen kebijakan yang mengatur internal instansi pemerintah sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator. Seperti Pergub, Perwali, atau surat edaran yang dikeluarkan wali data itu bisa masuk menjadi dokumen kebijakan. Yang dimana dokumen kebijakan ini harus dilaksanakan oleh seluruh OPD yang ada di bawahnya ya. Lalu ada dokumen administrasi yang tadi bukti bahwa sudah diselenggarakannya kegiatan tersebut. Lalu 4 ada terpadu dan terukur, yaitu dokumen hasil review dan evaluasi sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator. Jadi ada dokumen hasil review dan evaluasinya. Lalu untuk selanjutnya itu adalah bukti dukung yang level 3 sudah terpenuhi. Gitu juga untuk level 5 optimum. Berarti ada dokumen perbaikan proses yang dapat menunjukkan before after dari hasil review evaluasi sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu untuk level-levelnya kita review kembali. 1 itu rintisan, 2 terkelola, 3 terdefinisi, 4 terpadu dan terukur, 5 optimum. Mungkin masih agak susah ya mengartikan ini apa sih sebenarnya. Jadi untuk contoh simpelnya nih saya berikan contoh. Jadi suatu kelas ingin diukur tingkat kematangannya kelas nih. Di kelas ini ada beberapa siswa. Anggaplah ada 10 siswa. 10 siswa ini semuanya masih bebas, terserah mau ngelakuin apa. Ada mau belajar atau enggak gitu. Jadi yang kita ukur tingkat pembelajarannya, tingkat pembelajarannya. Jadi kalau semua siswa itu bebas, ada yang belajar, ada yang enggak, itu masuk ke level 1 yaitu rintisan. Lalu kalau yang 2 itu terkelola. Jadi semua siswa belajar tapi dengan cara mereka masing-masing. Ada yang dengan mengerjakan soal saja, ada yang berdiskusi, tidak diatur, terserah, bebas mana tapi mereka belajar. Itu masuk ke terkelola. Jadi bukti dukungnya adalah bukti mereka belajar, proses belajar. Lalu yang terdefinisi itu apa? Jadi saat wali kelas mengumumkan eh, kita ada perjanjian atau ada arahan secara tertulis bahwa belajar yang dimaksud itu adalah eh, belajar 10 soal per hari sama diskusi 5 menit. Nah, jadi itu masuk ke level 3 terdefinisi. Jadi semuanya melakukan hal yang sama. Lalu ada terpadu dan terukur. Kalau dari hasil yang tadi, misalnya tiap bulanan atau tiap semester dilakukan evaluasi. Oh, jadi belajarnya benar nih atau kurang. Nah, itu ada dokumen review dan evaluasi. Kalau 5 itu untuk semester selanjutnya berarti harus begini dan sudah dilaksanakan. Nah, itu untuk optimum. Jadi itu contoh simple ya untuk yang level-level ini. Tapi itu kita terapkan di OPD. Lalu untuk bobotnya itu bagaimana? Jadi di setiap domain
itu ada bobotnya beda-beda ya Bapak Ibu, ada yang 28% untuk prinsip SDI, 24% untuk kualitas data, 19% untuk proses bisnis statistik, 17% untuk kelembagaan, dan 12% untuk statistik nasional. Di mana di dalamnya juga bobotnya itu berbeda-beda. Jadi di sini dibutuhkan strategi Bapak Ibu sekalian untuk kira-kira mana nih indikator maupun domain yang bisa ditingkatkan. Jadi kalau saya beri pendapat, kita tingkatkan di domain yang nilai bobotnya besar. Itu ada di prinsip SDI. Ini kan Bapak Ibu sudah menerima ya hasil IPS tahun 2024. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memetakan kembali berapa sih nilai per indikatornya, lalu kira-kira indikator apa yang bisa nih di tahun ini kita naikkan. Nah, jadi fokusnya bisa di situ. Jadi sambil dilihat kembali dan dipantau lagi ya. Nah, ini untuk rincian komponen penilaiannya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui tanda bintang ini apa ya. Tanda bintang ini adalah objek penilaiannya adalah instansi pemerintah itu sendiri secara kelembagaan atau penyelenggaraan statistik sektoral, bukan kegiatan statistiknya. Jadi yang bintang ini secara garis besarnya. Jadi apakah untuk kelembagaan otomatis yang dinilai bukan kegiatannya ya, tapi OPD secara garis besarnya, Pemda, Pemkotnya sendiri. Itu bagaimana? Jadi harusnya kalau yang bintang-bintang ini nilainya tidak mungkin turun di tahun 2025. Jadi kemungkinan yang bintang ini bisa dinaikkan kembali. Ini kalau di statistik nasional kecuali pelaksanaan rekomendasi ya. Pelaksanaan rekomendasi itu di setiap kegiatan yang nanti akan diambil dua itu tetap harus sendiri-sendiri. Harus ada buktinya sendiri-sendiri. Itu tahapan penilaiannya bagaimana? Nah, ini kalau untuk alur penilaian EPSS di tahun 2024 ya. Di tahun 2024 yang saya bilang tadi kayak 2024 seperti kayak cepat banget. Bulan pertama dua itu udah penilaian mandiri, tiga penilaian dokumen, empat interview, lima harmonisasi, enam pelaporan. Nah, semoga untuk di tahun 2025 bagaimana? Kita tunggu aja kabarnya ya, Bapak Ibu. Nah, berarti kalaupun belum ada juknisnya bagaimana untuk penyelenggaraan FPSS 2025 ini, tapi kita bisa untuk memulai dengan persiapan, Bapak Ibu. Persiapan yaitu dilaksanakan oleh BPS dan instansi pemerintah. Nah, salah satunya adalah internal BPS, internalisasi, pembentukan tim EPSS, penguatan tim EPSS. Nah, jadi Bapak Ibu di daerah sudah terbentuk kan ya tim EPSS-nya itu sebagai salah satu dari tahap persiapan membentuk tim ini. Lalu ada ke instansi pemerintah. Mungkin bisa sosialisasi pembentukan TPI, identifikasi kegiatan statistik dengan tim pembinaan statistik sektoral. Jadi di sini Bapak Ibu di tahap persiapan, di tahap sekarang sudah ngelirik-ngelirik nih, kira-kira kegiatan apa yang mungkin akan dinilai di tahun 2025. Pasti Bapak Ibu sudah mengincar-incar kira-kira siapa ya yang OPD yang beruntung untuk dinilai. Lalu bulan pertama dan kedua itu ada 2 bulan untuk penilaian mandiri. Penilaian mandiri itu dilaksanakan oleh instansi pemerintah OPD ya. OPD-nya di mana OPD ini kita sebut sebagai tim penilai internal. Nah, tim penilai internal menentukan 2 kegiatan statistik yang menjadi objek penilaian berdasarkan hasil pembinaan dengan BPS. Ya, jadi di sini kita kerjasama ya, BPS dengan pembinaannya menentukan 2 kegiatan statistik. Lalu TPI menilai masing-masing indikator sesuai kriteria tingkat kematangan.
memberikan penjelasan dan menyampaikan bukti dukung. Jadi secara mandiri itu dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, BPS tidak boleh ya interupsi untuk mengerjakan bukti dukung untuk OPD. Jadi kita mengarahkan tapi bukan untuk membuat ya, mungkin menjelaskan maksudnya apa. Lalu ada di bulan 3 itu adalah penilaian dokumen dilakukan oleh BPS. Itu ada dilakukan oleh tim penilai badan dan tim penjamin kualitas, yaitu TPB melakukan verifikasi nilai masing-masing indikator sesuai kriteria tingkat kematangan pada hasil penilaian mandiri berdasarkan bukti dukung yang disampaikan oleh TPI dan memberikan penjelasan bila ada berbeda nilai. Jadi di cross check ya apakah setuju atau tidak dengan memberikan alasan bila tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh TPI. Lalu TPK melakukan pengecekan kualitas ya, penilaian TPB. Jadi TPB sudah menilai, itu dicek lagi oleh TPK. Lalu selanjutnya, bulan keempat itu adalah penilaian interview atau visitasi. Nah, ini yang biasanya Zoom ya, Zoom Bapak Ibu yang TPB, Zoom dengan TPI. Yang biasanya ini lintas kabupaten ya, lintas kabupaten menanyakan lagi. Melakukan tanya jawab atau pengamatan langsung ke TPU untuk meyakinkan validitas dan kesesuaian antara nilai masing-masing indikator hasil penilaian mandiri dengan kriteria tingkat kematangan dan bukti dukung yang disampaikan oleh TPI serta memberikan penjelasan bila ada berbeda nilai. Lalu TPK melakukan pengecekan kualitas penilaian TPB. Lalu ada harmonisasi dan finalisasi di bulan kelima. TPB bersama TPK melakukan penyamaan persepsi dan menyesuaikan kembali hasil penilaian secara berjenjang. Ada pleno pusat, provinsi, dan nasional. Finalisasi penetapan oleh pimpinan. Lalu di bulan ke-6 itu ada pelaporan, yaitu penyusunan laporan hasil EPSS oleh TPB. Nah, jadi di sini TPB memberikan rekomendasi ya, rekomendasi keunggulan, kelemahan biasanya di laporannya. Lalu menyusun KEPKA hasil EPSS, mengesahkan hasil oleh Kepala BPS dan penyampaian hasilnya. Ini ada warning, tim penilaian internal dibentuk oleh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk melakukan penilaian mandiri. Ini dibentuk oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota ya untuk PD, Bapak Ibu. Nah, ini timeline EPSS untuk tahun 2024. Jadi kan 2 bulan untuk penilaian mandiri, itu ya sekitar 1 bulan untuk interview, visitasi, harmonisasi, lalu pelaporan. Untuk tahun 2025 bagaimana? Masih belum sampai sekarang masih belum ada kabarnya ya. Lalu pembentukan tim EPSS. Nah, ini struktur pembentukan tim EPSS di internal BPS tahun 2024. Tim pengarahnya langsung dari Kepala BPS, penanggung jawabnya Sekretaris Utama. Lalu tim pelaksanaan EPSS BPS itu adalah Kepala Biro Perencanaan. Lalu ada tim penilai badan, ada tim manajemen kualitas, lalu ada ke tim pelaksanaan BPS Kabupaten Kota, di mana terdiri dari koordinator, ketua, dan anggota. Mungkin hampir sama kayak PSS ya, Ibu, untuk pembentukan timnya. Nah, lalu kegiatan, konteks kegiatan yang dievaluasi pada EPSS 2024. Itu adalah kegiatan statistik yang mendukung penyediaan data prioritas, kegiatan statistik yang mendukung tusi utama KL Pemda, kegiatan statistik yang mendukung penyelesaian isu nasional, indikator pembangunan, kemiskinan, investasi, stunting, pengendalian inflasi, dan lain-lain. Jadi ini ya kegiatan statistiknya.
Lalu konteks khusus kegiatan statistik yang dievaluasi, sekali lagi ini ditekankan EPSS 2024 ya, Bu. Untuk 2025, mungkin kemungkinan harusnya kurang lebih sama dengan 2024. Yang pertama, kegiatan statistik sektoral yang termasuk dalam EPSS 2024 adalah kegiatan statistik sektoral yang telah selesai dilaksanakan maksimal 2 tahun sebelum penilaian mandiri. Jadi batasnya 2 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun itu tidak masuk ya, Bapak Ibu. Lalu instansi pemerintah menentukan maksimal 2 kegiatan statistik sektoral untuk dinilaikan pada SPSS sebagai representasi seluruh produsen data. Jadi kita ambil 2 kegiatan statistik. Pasti Bapak Ibu mengambil 2 kegiatan statistik yang terbaik. Lalu kegiatan statistik sektoral yang dinilaikan adalah kegiatan statistik yang menghasilkan data yang bersifat kontinu dan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Yang keempat, kegiatan statistik sektoral yang masih dalam perencanaan, belum dilaksanakan, atau baru mulai berjalan tidak dapat dinilaikan dalam EPSS. Kembali ke poin pertama ya, berarti yang sudah selesai atau 2 tahun sudah selesai. 2 tahun yang lalu sudah selesai. Lalu yang kelima, kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh pihak ketiga, namun Pemda memegang data, dapat menyajikan dan menganalisis, serta mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik, maka dapat dicatat sebagai kegiatan statistik sektoral Pemda tersebut. Jadi ini bisa dinilaikan ya, masuk ke dalam lokus EPSS. Tadi Pemdanya memegang data, dapat menyajikan, menganalisis, serta mengatur keterkaitan antar unsur. Jadi mungkin ada yang kegiatannya itu diatur oleh pusat. Tapi Pemda bisa punya kewenangan untuk memegang data, menyajikan, menganalisis, itu udah masuk ke kegiatan sektoral Pemda tersebut. Jadi dipegang 3 prinsip ini ya, memegang data, menyajikan, dan menganalisis. Lalu kegiatan statistik sektoral dilakukan oleh instansi pusat. Nah, ini instansi pusat, namun sebagian proses dilakukan di daerah, misalnya pengumpulan data, maka termasuk kegiatan statistik sektoral di instansi pusat. Namun jika daerah juga memiliki data dari kegiatan tersebut, melakukan pengolahan dan penyajian dan analisis, maka dapat dicatat juga sebagai kegiatan statistik sektoral di daerah. Oke, yang poin kelima tadi oleh pihak ketiga ya, oleh pihak ketiga, misalnya dinas menyuruh ketiga untuk menganalisis data, tapi mereka sendiri memegang data, menyajikan menganalisis itu termasuk dalam kegiatan statistik sektoral Pemda. Lalu yang poin 6, yaitu yang diatur pusat, tapi dilaksanakan di daerah, daerah bisa memiliki data, melakukan pengolahan dan penyajian analisis itu masuk juga ke statistik sektoral di daerah untuk penilaian EPSS. Proses penentuan kegiatan statistik dibantu oleh BPS melalui Tim Pembinaan Statistik Sektoral, di mana TPSS menginput hasil screening kegiatan statistik pada web. Dan tadi ya, web apps rujukan pembinaan untuk digunakan oleh tim EPSS sebagai referensi. Jadi Bapak Ibu tadi di aplikasi penyelenggaraan statistik sektoral kan di list tuh semua kegiatannya, semua kegiatan yang ada di Pemda tersebut. Itu sebagai gambar, sebagai rujukan untuk tim EPSS memilih kegiatan mana yang akan dinilai, fokus mana yang akan dipilih untuk dinilai. Lalu ada batasan 2 kegiatan statistik yang dievaluasi pada EPSS 2024. Mencakup, jika nilai IPS kurang dari 2,6, maka dapat menggunakan kegiatan statistik yang judulnya sama, namun tahunnya berbeda. Itu kalau yang nilai IPS-nya kemarin itu 2,6. Bisa tuh jadinya di OPD yang sama ya, dinas yang sama, kegiatan yang sama namun tahunnya beda. Jadi kegiatan sama tahunnya beda. Lalu jika nilai IPS-nya sudah 2,6,
sudah lebih dari 2,6, maka kegiatan statistik yang dievaluasi merupakan kegiatan statistik baru. Jadi berbeda dengan yang diusulkan di EPSS tahun sebelumnya, 2023. Ini kita masih bicara EPSS 2024 ya, Bapak Ibu. Lalu, kegiatan statistik yang dievaluasi bisa minimal satu kegiatan statistik baru dan satu kegiatan yang judulnya sama namun tahunnya berbeda. Itu juga diperbolehkan. Jika poin 1 dan 2 tidak memungkinkan, maka diperbolehkan menggunakan kegiatan statistik yang judulnya sama namun tahunnya berbeda. Ini kalau 1 dan 2 tidak bisa terpenuhi, maka ya sudah boleh saja asal tahunnya berbeda. Tapi kalau 1 dan 1 itu masih bisa dipenuhi, maka di yang satu aja semuanya baru. Karena di 2,6 kan tuh kategorinya sudah baik tuh. Jadi kenapa takut ke OPD yang lain gitu. Harusnya yang lain juga baik dong. Tuh. Perlu ditinjau lagi kegiatan statistik yang dievaluasi di PSS 2024 apakah relevan dengan konteks kegiatan statistik, termasuk meninjau kegiatan statistik yang diperbolehkan judulnya sama dengan tahun lalu. Jadi dilihat lagi relevannya dengan konteks kegiatan statistik. Bagaimana dengan identifikasi kegiatan statistik pada EPSS periode selanjutnya? Ini didiskusikan kesesuaian dengan konsep kegiatan statistik. Kegiatan penyusunan buku bukan termasuk kegiatan statistik. Bapak Ibu, jadi misalnya ada kok biasanya Kominfo ya, Kominfo menyusun buku statistik daerah kayak kurang lebih sama kayak DDA. Nah, itu bukan termasuk kegiatan statistik ya. Jadi kegiatan tersebut tidak bisa kita nilai karena bukan termasuk kegiatan statistik. Lalu jika nilai IPS sudah berpredikat baik, disarankan untuk ganti dengan kegiatan statistik baru. Minimal ganti tahun, boleh judul yang sama. Tapi disarankan untuk baru aja semuanya. Dari kegiatannya baru, tahunnya baru. Jika kegiatan statistik sudah 2 kali berturut-turut dijadikan lokus EPSS, diarahkan untuk ganti dengan kegiatan statistik baru. Harus ganti judul. Jadi maksimal 2 kali berturut-turut. Kalau sudah 2 kali, maka untuk yang ketiga tidak bisa lagi. Diarahkan untuk memilih kegiatan statistik yang menghasilkan data prioritas SDI, indikator pembangunan dalam RPJMN, RKP, RKPD, indikator kinerja, dan atau yang sesuai tusi utama visi misi KLPMDA. Jadi Bapak Ibu bisa melihat RPJMD ya, RPJMD-nya biasanya di situ ada data-data yang memang dibutuhkan dan memang dihasilkan. Jadi bisa dari situ kita pilih kegiatannya. Lalu untuk proses penilaiannya ada pada portal PSS Simbatik ya Bapak Ibu. Ada penilaian mandiri oleh admin, operator, supervisor. Ada penilaian dokumen oleh TPB, TPK, penyesuaian TPB, lalu ada penilaian interview, penilaian visitasi dan harmonisasi. Prosesnya sama, tapi semuanya ada di portal Simbatik. Nah, di Simbatik, siapa yang mengisi? Yang mengisi itu yang paling pertama itu adalah tim penilai internal ya, dinasnya, untuk mengisi nih, mengisi penjelasan. Ini ada tampilannya, ada tingkat kematangan penerapan standar SDI, lalu disuruh pilih level 1, 2, 3, 4, atau 5. Lalu mengisi penjelasan, lalu menyampaikan bukti dukungnya. TPI diharapkan menyusun strategi dalam penyampaian penjelasan dan bukti dukung yang terstruktur dan jelas untuk memudahkan proses penilaian TPB, TPK. Jadi di sini diharapkan tim pembina statistik untuk bisa memberitahu untuk ini ya, untuk PSS itu apa. Sekedar memberitahu ya, bukan membuat bukti dukungnya. Ini contoh strategi penyampaian bukti dukung yang diunggah ke PI. Jadi bukti dukungnya bisa lebih dari satu file. Tapi terdapat satu file yang meringkas bagian atau halaman pada setiap file-file bukti dukung dan menjelaskan bagaimana file-file tersebut dapat menunjukkan pemenuhan tingkat kematangan yang dipilih. Oke, Bapak Ibu, jadi bukan hanya
mengupload, tapi kita juga menjelaskan bukti dukungnya. Maksud dari bukti dukung itu kenapa bisa menjawab indikator yang dibutuhkan. Lalu outputnya apa? Outputnya ada CAPTCHA hasil EPSS dan laporan hasil EPSS. Ini yang terbaru kemarin ada keputusan Kepala BPS nomor 605 tahun 2024 tentang hasil EPSS pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2024. Berisikan nilai dan predikat IPS setiap instansi pemerintah yang menyampaikan hasil penilaian mandiri ke BPS. Lalu ada laporan hasil EPSS. Salah satunya berisi rekomendasi sebagai saran dan masukan yang diberikan BPS kepada instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan hasil EPSS-nya. Lalu disampaikan dengan surat pengantar hasil EPSS yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik. Manfaatnya bagi instansi pusat atau pemerintah daerah adalah rujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Jadi yang hasil kemarin di tahun 2024 itu adalah bisa menjadikan rujukan. Jadi apa yang harus ditingkatkan itu semua ada di laporan hasil EPSS. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk para pembina untuk membaca kembali laporan hasil EPSS-nya. Bagi BPS dasar, nih dasar dalam pembinaan statistik sektoral yang saya sampaikan, di situ untuk meningkatkan kualitasnya perlu apa nih? Nah, di situ semua dipaparkan di laporan hasil tersebut. Kontennya ada overview EPSS, hasil EPSS, dan nilai tingkat kematangan per indikator. Saya rasa Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini sudah familiar ya dengan bentuk ini, surat pengantar hasil EPSS. Surat pengantar hasil EPSS tahun 2024 kemarin ya. Lalu ada ini laporannya. Laporannya berisi tingkat kematangannya, berisi nilai hasil indeks yang diperoleh di tahun 2024 kemarin. Nah, nilainya bagaimana? Semua dirincikan ya di laporan tersebut sampai ke indikatornya pun sudah ada penilaiannya ya berapa. Nah, jadi dari hasil laporan ini Bapak Ibu bisa memetakan nih nilai indeks mana yang misalnya nilainya 1 atau 2 itu bisa tingkatkan ke 3 dengan adanya kebijakan, bukti dukung kebijakan. Nah, jadi mulai disusun nih, mulai mumpung awal tahun, jadi bisa tuh usulkan ke Pemdanya untuk dokumen kebijakan. Kalau yang misalnya belum ada dokumen kebijakannya, lumayan nilainya jadi mungkin bisa jadi 3 ya kalau ada dokumen kebijakannya tadi. Lalu selain itu ada ini, ada analisis keunggulan, kekurangan, dan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian EPSS. Analisis dilakukan untuk setiap domain. Pada setiap domain dilakukan analisis terhadap aspek terlebih dahulu, dilengkapi dengan penjelasan bukti dukung. Penyusunan analisis memperhatikan kriteria tingkat kematangan dan kriteria bukti dukung. Nih, keunggulan itu menganalisis aspek yang nilai indeksnya udah 2,6 ke atas, yaitu predikat baik. Lalu untuk kekurangannya itu menganalisis aspek yang nilai indeksnya kurang dari 2,6. Jadi Bapak Ibu sebagai pembina kegiatan statistik diharapkan untuk membaca dulu nih, membaca laporan hasil EPSS. Oh, apa? Jadi hasil EPSS kemarin tolong dibaca-baca dulu oleh Bapak Ibu pembina agar nanti saat kita membina itu hmm, ada arahnya. Nih, dari arahnya tuh dari mana? Dari rekomendasinya. Rekomendasi memberikan saran dan masukan terhadap aspek atau indikator yang nilainya rendah pada domain tersebut, selaras dengan analisis yang ditulis sebagai kekurangan. Untuk indikator yang memiliki tingkat kematangan kurang dari 3, belum mencapai kriteria terdefinisi, rekomendasi diberikan sampai minimal tingkat kematangan 3 atau terdefinisi. Nah, ini ya Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi, jadi setiap indikator itu ada tingkat kematangannya di dalam laporan ini.
outcome, dampak implementasinya, pengaruh hasil EPSS bagi Pemda. EPS menjadi ukuran seberapa tinggi rendahnya kinerja penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah dalam kerangka sistem statistik nasional. Yang kedua, terbangun kesadaran akan pentingnya statistik bagi KL Pemda. Penyusunan program kerja pembinaan statistik sektoral yang tepat sasaran. KL Pemda menggunakan IPS sebagai pemicu dan pemacu peningkatan pengembangan proses bisnis statistiknya untuk meningkatkan kualitas data statistik yang dihasilkan. Lalu IPS sebagai ukuran outcome, tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh BPS. Seperti yang disampaikan di awal, ini adalah untuk mengukur, salah satunya adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Peran hasil EPSS atau Indeks Pembangunan Statistik dalam menentukan strategi meningkatkan kualitas statistik sektoral. Sebagai komponen penilaian ZI, program pembinaan statistik sektoral berbasis EPSS, indikator evaluasi reformasi birokrasi yang general, unsur dalam asesmen satu data Indonesia, indikator kinerja pemerintah daerah urusan statistik di sejumlah daerah, rancangan program prioritas nasional ke depan. Jadi sangat banyak ya IPS ini kegunaannya Bapak Ibu sekalian. Tantangan penyelenggaraan EPSS itu ketatnya jadwal penilaian seperti yang tadi saya bilang 1 bulan ini, sebulan ini, sebulan ini, belum lagi ternyata di OPD-nya bukti dukungnya mereka masih belum menyanggupi di 2 bulan tersebut. Lalu padatnya kegiatan kita juga Bapak Ibu. Lalu partisipasi instansi pemerintah, penyiapan bukti dukung oleh instansi pemerintah, kontribusi dan pemahaman untuk peningkatan kualitas. Nah, sebab itu diperlukan koordinasi dan kolaborasi bersama dalam penyediaan data statistik yang berkualitas. Jadi dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, korporasi akademi, media, dan masyarakat. Nah, selanjutnya kita mungkin diskusi langkah-langkah pembinaan yang dikaitkan dengan EPSS ke depannya. Sekian materi mengenai EPSS yang sebelumnya. Mohon maaf, materi ini masih EPSS 2024 karena yang terbarunya belum ada. Tapi dengan adanya ini kita bisa merancang untuk pembinaan statistik kita selanjutnya. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai EPSS. Kembali ke moderator, Mbak Nia. Oke, baik. Terima kasih pemaparannya, Pak Vitalis. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand. Ini saya cek di Slido-nya udah ada beberapa pertanyaan, tapi yang ingin bertanya langsung masih kami silahkan. Baik, Mas Taufik sudah raise hand. Silahkan, Mas Taufik. Dengeran nggak ya? Kurang kencang. Agak kedengaran aja, cuman agak kurang jelas. Cuman dicoba aja dulu, Mas. Boleh, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan sih, ini kan eh, karena konteks dari internalisasi ini kan terkait dengan pembinaan statistik sektoral ya. Yang mungkin salah satunya nanti itu berujung pada pembinaan terkait khusus ya, terkait dengan persiapan EPSS gitu ya. Jadi mungkin sini ada beberapa tambahan kalau diperbolehkan ya Pak Ketua, Pak Yoga. Ingin menambahkan yang mungkin ini audiensnya rata ya se-Kalimantan Tengah. Jadi eh, yang pertama itu terkait dengan batas waktu bukti dukung gitu ya. Tadi sudah sepintas dijelaskan oleh Mbak Vita bahwa bukti dukung itu ada batas waktunya ya. Dan batas waktu itu dalam 3 tahun ya atau 2 tahun perjalanan satu uji coba itu selalu menjadi bahan yang mau diminta kebijakan selalu begitu gitu ya. Ada aja bukti dukung dokumen itu yang lewat waktu gitu ya. Tapi ketika di pleno atau
ketika ada tim penilainya di situ diminta untuk diterima karena proses yang susah katanya menghasilkan data itu, menghasilkan bukti dukung itu. Nah, ini saya menyarankan untuk dikurangi ya, dikurangi atau ditiadakan lah persiapan tahun 2025 jika ada PPSS-nya gitu. Karena gini, ini belajar ya, belajar dari BPS Kota Palangkaraya ya, yang nilainya berbeda antara nilai yang kita sepakati di pleno provinsi dengan nilai hasil akhir IPS-nya itu ya. Karena itu di dalam menyikapi berbagai eh, perbedaan pendapat terkait bukti dukung, kita di BPS provinsi mungkin masih ada ini ya, masih ada biarin aja deh dulu itu diterima aja gitu ya. Ini jadi bukti dukung level 3-nya diterima gitu ya. Tapi ternyata jika diterapkan benar-benar gitu ya, ternyata nggak sampai juga, nggak benar juga segitu gitu ya. Nah, jadi terkait dengan bukti dukung tanggal tadi ya, yang pertama tanggal tadi nanti diperhatikan benar-benar di tanggal berapa dikunci oleh penyelenggara EPSS di tahun 2025 ini. Kalau tahun kemarin itu 31 Maret ya, 31 Maret 2024, bukti dukung yang setelah itu tidak bisa diterima. Nah, yang kedua terkait dengan kegiatan gitu ya. Nah, kegiatan ini eh, tadi disarankan untuk kita membina dua yang kita jagokan gitu ya untuk mengarungi EPSS di tahun ini. Kalau saya justru melihatnya kita harus bersiap dengan empat ya, dengan empat karena kalau kita mau penilaian yang tinggi, misalnya pembinaan kita itu masuk ke level tinggi gitu, kita harus bisa masuk sampai ke level 45, di mana level 4 itu perlu rekomendasi dan tindak lanjut. Tindak lanjutnya kalau dipenuhi dia di. Nah, kalau kita baru mau membina di tahun ini saja, maka keberlanjutan itu yang tidak bisa kita dapat ya. Kalau kita bina sekarang, tahun depan kita eh, kalau kita binanya tahun ini ya untuk penilaian tahun ini, kita nggak bisa ngontrol tuh yang sudah terjadi di tahun kemarin atau di tahun sebelumnya. Sehingga tidak bisa kita dapatkan gap antara kegiatan tahun sebelumnya dengan kegiatan setelahnya, yang mana itu nanti tertuang bahwa itu sudah dilakukan evaluasi dan ada rekomendasinya dan ada tindak lanjutnya. Jadi kalau misalnya kita mau membina nih, mungkin untuk yang tahun 2005 ini fokusnya di dua, tapi sudah dipersiapkan juga untuk tahun 2026 ya. Jadi di tahun 2026, nah yang tahun ini berjalan nih kegiatan statistiknya, kegiatan statistik sektoralnya berjalan, ada kelemahan di akhir tahun ada evaluasi. Hasil evaluasinya diperbaiki di tahun 2026 awal. Nah, ini adalah apa ya basis ya apa base kita untuk bisa dapat sampai level gitu ya level 4 kalau ada tindak lanjutnya bisa kita lakukan tindak lanjutnya atau bisa oleh Pemda atau kegiatan tersebut melakukan tindak lanjut itu bisa sampai level 5. Nah, tapi ada satu lagi nih, ini tadi juga disinggung oleh Mbak Vita gitu bahwa ini masih ada kesempatan nih kita menyusun terkait dengan dokumen kebijakan. Kita membantu ya, membantu memberikan saran dan lain-lain terkait dengan penyusunan dokumen kebijakan. Karena dokumen kebijakan itu adalah salah satu hal yang penting untuk bisa dapat level 3 ke atas gitu ya. Jadi ketika dokumen kebijakannya nggak sesuai atau kurang atau malah nggak ada, itu maksimal kita level 2. Nah, ini saya ingin menyampaikan satu ya, yang mungkin teman-teman para penilai di EPSS tahun 2024 kemarin cuma jadi bahasan sementara ya, tapi di pleno nasional ternyata ini jadi highlight gitu ya, yaitu kegiatan evaluasi untuk level 4 gitu ya, kegiatan evaluasi level 4 itu harus sesuai dengan yang tertera pada dokumen kebijakannya. Jadi kalau di dokumen kebijakannya itu diatur bahwa evaluasinya triwulan, maka dokumen bukti dukungnya itu harus per triwulan. Kalau dia disebut berarti ada dua bukti dukung bahwa dia ada evaluasi. Nah, ini yang kemarin
kita masih ini ya, masih ya udahlah kita terima dulu bahwa yang penting dia ada evaluasi gitu ya. Yang penting ada evaluasi, kita menghargai prosesnya di Pemda. Nah, tapi ternyata ini kalau datang sialnya ya, kita di cross check lagi, dikalibrasi, ternyata nggak sampai nilai segitu. Nah, ini karena di kita mungkin karena kita sama-sama per BPS Kalimantan Tengah gitu ya, bisa saling kompromi ya. Tapi ketika diperiksa oleh independen, ini yang jadi kesulitannya BPS provinsi ya, karena kita yang menilai adalah BPS provinsi lain, sehingga eh, agak sulit untuk menyamakan persepsinya gitu antara penilai satu dengan penilai lain. Kalau masih dalam internal BPS Kalteng, kita masih bisa ngobrol gitu ya, minimal di pleno pleno provinsi ya. Kalau di pleno nasional itu yang apa ya namanya, yang tinggi banget atau rendah banget itu yang tidak semua itu dibahas satu-satu. Dan dengan kita di pleno provinsi kita bahas ya sebenarnya. Nah, terus yang ketiga terkait dengan dokumen kebijakan. Nah, dokumen kebijakan ini juga Teman nasional juga. Level 2 itu kan berarti setiap kegiatan tadi berjalan dengan mekanisme aturan masing-masing dari unit kerja ya. Jadi kalau bahasanya di slide itu dia unit kerja karena ini kayaknya slide-nya pusat gitu ya. Kalau di kita unit kerja itu sama dengan OPD ya. Ada juga di slide tapi di bagian bawah tadi. Nah, OPD itu masing-masing melaksanakan dengan ketentuannya masing-masing gitu. Nah, sementara kalau mau sampai 3, kalau di kita di provinsi, dia masing-masing tapi ada aturan kebijakan maka kita anggap sudah level 3. Yang benar adalah level 2 tadi, bukti dukung level 2 itu mengacu pada bukti dukung dokumen kebijakan. Jadi kalau ini melaksanakan si kegiatan A melaksanakan kegiatan ini melaksanakan ada dokumen kebijakan itu kita kemarin menyimpulkan bahwa itu adalah sudah sampai level 3. Nah, ternyata di Pemda Pusat ditegaskan lagi bahwa jika level 2 terpenuhi, level 3 ada dokumen kebijakan, dilihat lagi tuh level 2 tadi sesuai nggak dengan dokumen. Contoh, misalnya tadi ya, pakai belajar tadi ya, belajar belajar siswa ya, siswa belajar. Di aturan kebijakannya, dia harus mengerjakan 10 soal plus 2 diskusi, 10 menit diskusi ya. 10 soal, 10 menit diskusi. Nah, kalau kita di Provinsi Kalimantan Tengah kemarin, yang penting siswa belajar, dua-duanya belajar sampel tadi, dan ada aturan untuk menyuruh belajar, itu sudah kita anggap level 3. Nah, yang diinginkan pusat adalah yang level 2 tadi adalah sesuai dengan aturan dokumen kebijakannya. Nah, contoh tadi ya, aturan kebijakannya 10 mengerjakan 10 soal per hari ditambah 10 menit diskusi misalnya begitu ya. Nah, di A dilakukan seperti itu, di B dilakukan seperti itu. Nah, kalau kita tahun kemarin, yang penting si A belajar, si B belajar, ada dokumen kebijakannya, maka itu level. Nah, ini mungkin yang jadi eh, apa ya, mumpung ingat gitu ya dari hasil pleno nasional. Karena setelah pleno nasional kita tidak ada diskusi lagi ya dengan para tim penilai PSS. Jadi di sini mungkin saya menganggap ini forum yang tepat untuk menyampaikan ini karena ini mungkin ya secara umum ini adalah pembinaan statistik sektoral secara umum, tapi pasti nanti salah satu ya kegiatannya itu adalah untuk mempersiapkan FSS 2025 jika ada. Mungkin itu tambahan dari saya, maaf kalau kepanjangan. Itu saja. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tambahan dari Mas Taufik. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa raise hand. Kalau tidak ada kita, oh ada Mas Waluyo, silakan Mas Waluyo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Mbak, apa itu tadi saya baca kan hasil PSS ini
dibagi pakaikan utamanya kepada Kemendagri sebagai bahan penyusunan IKU OPD, terus untuk Kemenpan RB sebagai indikator nilai RB general, dan Kemen PPN atau Bapnas sebagai bahan evaluasi progres SDI. Ini bisa lebih dijelaskan secara khusus kan, Mbak? Maksudnya seperti ini. Biasanya pada waktu pimpinan OPD kah, atau mungkin kepala daerah atau sekda itu kan menanyakan urgensinya, kita meyakinkan ke pimpinan daerah itu apa gitu. Nah, urgensinya IPS terhadap OPD atau terhadap Pemda. Jadi kalau selama ini yang saya ketahui ya, dari dulu slide-nya hasil LPS dibagikan utamanya kepada Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kemenpan apa itu Bappenas. Ini, tapi kita nggak bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Apakah bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Terus untuk yang apa ini kan IPS ini saya kurang tahu ya. Dari kalau di Barito Utara ini dari dulu kayaknya belum masuk IKU. Jadi karena ini belum masuk IKU, kita pun agak susah untuk apa ya, meminta tolong lah kepada OPD atau Lokus itu untuk lebih giat untuk mengikuti apa ini pembinaan sektoral terkait IPSS. Bagaimana ya? Apakah tahun ini IPS ini sudah masuk ke IKU Pemda atau belum ya? Iya, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudari Vitalis mau langsung dijawab saja. Oke, saya jawab Ya. dengan bisa saya. Yang untuk dibagi pakaikan kemana saja tadi benar ya. Untuk itu ada 3 ya. Ada Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kemen PPN Bappenas. Jadi masing-masingnya itu bagaimana sih penjelasannya? Jadi di Kemendagri mungkin bisa kita bilang ke dinasnya bahwa sebelumnya ada kan ya surat edaran ke Pemda mengenai pelaksanaan EPSS. Nah, jadi di sini Kemendagri itu sebagai supportnya BPS. Jadi mereka ada mengeluarkan tahun kemarin itu surat edaran kepada Pemda untuk menginstruksikan seluruh Pemda untuk mengikuti EPSS. Jadi mungkin surat edaran itu udah cukup kuat ya pegangan kita agar Pemda mengikuti EPSS tersebut. Yang untuk selanjutnya untuk sebagai bahan penyusunan IKU OPD, ini masih bahan, saya juga masih belum tahu realisasinya bagaimana. Sepertinya memang masih belum ya untuk OPD kita untuk memasukkan IKU IPS. Kita berharap aja semoga selanjutnya IPS ini benar-benar dijadikan IKU oleh OPD sehingga kita bisa mengintervensi dalam kegiatan EPSS ini. Jadi kuatlah kita untuk menyelenggarakan EPSS. Lalu Kemenpan RB sebagai RB General. Jadi PAN RB ini sebagai indikator RB General. Itu aja sih penjelasannya. Kemarin kurang juga dirincikan untuk penjelasannya bagaimana. Lalu untuk Kemenpan RB jelas mereka kan yang penyelenggara SDI ya. Jadi sebagai bahan evaluasi dari untuk Bappenas itu sendiri. Mungkin yang saya bisa jawab tuh aja Mas Waluyo. Oke. Sudah cukup, Mas Waluyo? Oke, sementara cukup dulu aja. Ah, ya. Baik, mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya. Kita coba cek Slido ya dulu ya. Ada beberapa pertanyaan. Ini coba saya share screen. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bacakan satu persatu ya pertanyaan-pertanyaan. Nanti terserah dari Vitalis ingin jawab mulai dari yang mana dulu. Yang pertama pertanyaan dari Mas Muhris. Apakah yang dimaksud dengan unit kerja pada level rintisan dan terkelola? Apakah bisa memberikan contoh dengan permisalan produsen data di Palangkaraya? Kemudian ada 3 pertanyaan dari Saudari Petra. Yang pertama, tim TPI dari Pemda apakah mendapatkan pelatihan terkait bagaimana penilaian mandiri lokus di Pemdanya atau lokus OPD itu sendiri yang menilai dirinya? Kemudian,
Peran konkret wali data di penilaian mandiri apa saja dalam meningkatkan pemahaman penyelenggaraan statistik sektoral di OPD, karena harapannya angka IPS itu tidak turun. Kemudian yang terakhir, tingkat kematangan 4, contoh bukti dukung review dan evaluasi setiap proses itu seperti apa? Contoh bentuk review evaluasinya bagaimana? Ah, jika sudah siap, silahkan Vitalis bisa menjawab. Di mute kita. Lupa. Oke, Pak. Apa yang dimaksud dengan unit kerja pada level rintisan dan terkelola? Apakah bisa memberikan contoh dengan permisalan produsen data di Palangkaraya? Saya berikan contoh yang tahun lalu ya, di Palangkaraya itu terdapat dua kegiatan statistik yang dinilai. Satu itu tentang penilaian kualitas udara dan air. Yang kedua itu profil kesehatan. Jadi kalau untuk di level rintisan itu mungkin salah satunya saja yang memberikan bukti dukung bahwa anggaplah di indikator metadata ya, Bapak Ibu, di metadata itu misal mungkin cuma salah satu yang melengkapinya. Nah, itu berarti masuk ke level rintisan. Tapi kalau untuk terkelola berarti ada peraturan wali kota yang menyarankan ada ketok palunya bahwa semua OPD harus melaporkan metadata dan terbukti bahwa kedua OPD tersebut tadi yang dinilai dalam IPSS, DLH dan Dinkes itu memang sudah ada metadatanya dan sudah terlaporkan ke biasanya ke wali data dulu baru ke BPS. Nah, jadi itu bedanya rintisan dan terkelola. Yang terkelola itu cuma ada, terus baru yang ketiga saat kebijakan baru level 3. Kalau terkelola hanya ada di keduanya. Lalu untuk pertanyaan Kak Petra, tim TPI dari Pemda apakah mendapat pelatihan terkait bagaimana penilaian mandiri lokus Pemdanya? Ya jelas, pasti ada pelatihannya. Kalau tahun kemarin rasanya pusat menyelenggarakan Zoom ya, Zoom bersama untuk Pemda juga bagaimana cara menilai mandiri. Jelas kalau kita kasih gelondongan, mereka ngerjain, mereka juga bingung. Yang sudah ada Zoom-nya aja, kadang Pemda juga bingung mengisi kan. Jadi memang ada pelatihannya dari pusat dan kemarin kalau untuk kota itu ada penjelasan lebih detailnya lagi ke OPD yang menjadi lokus EPSS. Bagaimana cara penilaian mandiri itu, bagaimana maksud dari setiap indikator dan domainnya. Lalu, peran konkret wali data di penilaian mandiri apa saja dalam meningkatkan pemahaman penyelenggaraan statistik sektoral di OPD? Karena harapannya angka IPS tidak turun. Jadi untuk wali data itu kalau di BPS Kota itu sebagai penghimpun, mereka yang menghimpun dua lokus itu mengingatkan, berarti mengingatkan dua lokus tersebut dan menjadi wadah lah untuk kedua lokus tersebut benar-benar mengisi penilaian mandiri untuk EPSS tersebut. Dan juga untuk wali data ini perannya sangat tinggi untuk di domain kelembagaan. Karena di kelembagaan itu paling banyak tuh bukti dukung yang dari wali datanya, dari Kominfo yang tersendiri. Lalu tingkat kematangan 4, contoh bukti dukung, review, review dan evaluasi setiap proses itu seperti apa? Contoh bentuk review dan evaluasinya bagaimana? Jadi dijelaskan ya, eh, prosesnya apakah sudah sesuai atau belum, dan selanjutnya bagaimana itu dijelaskan secara rinci di setiap indikator domainnya. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Oke, baik. Dari jawaban yang ada, apakah masih ada yang ingin bertanya atau ingin mengkonfirmasi kembali? Mungkin dari Kak Petra atau Mas Muhlis yang sudah menyampaikan tadi.
Boleh, saya. Jadi yang Silahkan. dimaksud unit kerja itu OPD penghasil data ya, kalau dari penjelasan Mbak Vitalis tadi. Iya, Pak. Oh, baik. Jadi dari dua sampel itu, misalnya itu mewakili populasi gitu. Maksudnya seluruh tuh diduga dari dua sampel OPD tadi, gitu. Atau seperti apa? Iya, Pak. Saya Jadi, pas baca definisi ini agak kesulitan saya memahami terus terang. Saya pikir awal kalau di Katingan itu kan berdasarkan SK Bupati, satu OPD itu pengelola datanya itu cuma ada dua orang tuh per OPD kalau dari SK Bupati Katingan tuh. Saya kira yang masing-masing dua orang ini nih, ternyata kalau dari definisinya unit kerja itu ya OPD penghasil data ya, ya benar, Pak. Jadi, yang OPD diwakili oleh dua penghasil sampel. Oke. yang diwakili oleh dua. Jadi, dua itu mewakili seluruh Oh, oke. Terima kasih. lulusan data. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Mau konfirmasi yang tadi terkait kematangan 4, saya masih kurang paham itu tadi, sepemahaman saya tadi nangkepnya berarti kan eh, berangkat lagi ke materi yang pagi kan dibilangnya minimal pembinaan itu 5 per masing-masing eh, domain. Nah, jadi saya mikirnya berarti evaluasi dan review ini terkait masing-masing domain gitu. Ternyata kayaknya tadi dari penjelasannya per masing-masing apa tadi ya, proses pembinaan. Nah, berarti kan ngaruh ke per masing-masing domain ya. Nah, itu contoh nge-review itu gimana misalnya? Mungkin bisa dikasih contoh ini jenis kegiatan statistik di dinas mana gitu yang mungkin kita bisa apa namanya ATM kan gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk bukti dukungnya, kemarin dalam internalisasi pembinaan di sini lebih dijelaskan mengenai konsep sama dasarnya. Jadi belum sampai ke bukti dukungnya. Mungkin bisa saya minta Pak Taufik mungkin Pak bisa menjawab Pak untuk bukti dukung bagaimana selaku PK. Oke. Ini nyoba ya, coba jawab ya. Nah, tadi ya, pertama ngelurusin dulu nih, yang bukti dukung di EPSS ini bukan evaluasi terkait pembinaan ya, tapi evaluasi terkait penyelenggaraan. Ya, jadi kalau evaluasi pembinaan kan berarti evaluasi kita ya sebagai pembina ya. Kan 5 kali membina yang tadi komen kita ceritakan yang melakukan kita kan. Nah, yang dimaksud dengan level 4 ini adalah evaluasi atau rapat evaluasi atau dokumen evaluasi terkait dengan indikator. Jadi ada 38 indikator itu, setiap indikatornya itu ada evaluasinya. Untuk ada level 4 itu adalah evaluasi untuk indikator itu. Contoh ya, contoh di domain 1 ya, SDI ya, itu ada metadata. Nah, di 2 unit kerja, kalau pakai bahasa yang sudah sekarang dipakai, unit kerja itu, unit kerja sampel itu melakukan pengumpulan atau pelaporan metadata ya, atau menggunakan metadata yang sudah dilaporkan baik itu metadata kegiatan, indikator. Nah, dua di 2 tadi itu melakukan evaluasi terkait pengumpulan metadata tadi. Nah, evaluasinya ini memuat bagaimana yang dilakukan di tahun N-1 gitu ya. Terus tindak lanjutnya mau dilakukan di tahun N, itu kebalikan. Dilakukan di tahun N gitu ya. Apa yang jadi catatan, kelemahan atau apa yang bisa ditingkatkan gitu ya. Dan ini apa yang bisa dilakukan di N+1 gitu. Nah, evaluasinya seperti itu. Nah, tapi ini yang tadi coba saya ingatkan ya. Eh, Evaluasi ini harus sesuai dengan dokumen kebijakan. Contoh, contohnya gini, di dokumen kebijakan itu yang mengevaluasi tertuang ya, evaluasi kegiatan ini dilakukan oleh wali data.
maka bukti dukung yang sah ya menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan dan ada rekomendasinya itu adalah evaluasi yang dilakukan oleh wali data. Nah, tapi kalau di dokumen kebijakannya itu tertulis bahwa yang melakukan evaluasi berkala adalah wali data pendukung. Berarti kan wali data pendukung ini ada di PD masing-masing ya. Berarti cukup yang melakukan adalah OPD itu sendiri. Gimana? Ada gelibet nggak penjelasannya? Jadi kalau ada kegiatan, kan ada 38 indikator tuh di tadi yang dijelaskan Vitalis kan, ada 4 di SDI, terus ada di bisnis, ada proses bisnis, ada di kelembagaan. Contohnya di kelembagaan deh ya, pemenuhan SDM statistik ya. Nah, di situ ada evaluasi setahun bahwa di OPD di OPD ini atau di Walid di Kominfo itu harusnya eh, ada 3 SDM statistik gitu ya. Ini bentuk evaluasinya nih. Bentuk evaluasinya bahwa ada tinjauan atau telaah gitu ya, bahwa atau rapat gitu ya, menyatakan bahwa sesuai dengan ABK-nya ini kita memerlukan 3 dan yang sekarang existing ada itu cuma 1. Nah ini bentuk evaluasi sudah, ini diterima. Nah diterima lagi itu kalau ada rekomendasinya. Nah rekomendasinya mengajukan gitu ya, mengajukan untuk penambahan SDM di bidang statistik di Kominfo. Nah, berarti kan ini sudah ada evaluasi, sudah ada rekomendasi. Nah, berarti ini cukup untuk memenuhi dokumen bukti dukung level 4 di indikator pemenuhan SDM statistik. SDM bidang statistik. Nah, itu cuma 1 dari 38 indikator. Jadi, di tiap indikator nanti dokumen evaluasinya bisa berbeda. Bahkan ada catatan dari Plan Nasional itu, kalau ada satu dokumen evaluasi yang dijadiin bukti untuk seluruh indikator. Jadi dari indikator 1 sampai indikator 38, bukti level 4-nya itu aja dokumennya. Nah, ini harus dilihat lagi. Di dalam dokumen itu ada nggak nyentil indikator 1? Kalau nggak ada, berarti dianggap level 4-nya tidak terpenuhi. Karena tidak ada dokumen evaluasi yang membahas indikator 1. Nanti lihat lagi indikator 2. Di dalam dokumen ini ada nggak mengevaluasi indikator 2? Kalau ada, nah berarti dokumen yang sama ini bisa dianggap sebagai bukti dukung level 4, evaluasi dan rekomendasi untuk indikator 2. Gitu terus tuh, 3, 4, 5. Nah ini layaknya beda ya, harusnya beda ya. Kecuali yang sama kayak diseminasi, perluasan, dan lain-lain yang memang ngomongnya sama ya, tentang penyebaran data, penyebaran luasan data gitu ya. Nah ini mungkin sama, bisa dipakai juga. Tapi kalau halnya atau indikatornya sudah berbeda, harusnya dokumen evaluasinya juga berbeda. Garis bawahnya, tahun kemarin di Kalteng belum kita terapkan, tapi di Pleno Nasional itu sudah diinginkan bahwa evaluasi ini harus dijalankan oleh unit kerja yang disepakati atau disebutkan di dokumen kebijakan. Jadi yang mengevaluasi ini siapa gitu. Kalau dibebaskan ke masing-masing OPD berarti evaluasi dari OPD itu terkait kegiatan itu diterima. Tapi kalau yang evaluasi secara dokumen kebijakan harusnya adalah wali data atau Kominfo, maka kalau yang evaluasi dokumen evaluasi itu bukan dari Kominfo, itu juga tidak dianggap sebagai dokumen usul. Ya, semoga bisa menjelaskan ya terkait level 4 ini. Jadi rekomendasi atau evaluasi dan rekomendasi itu harus ada di dokumen bukti dukung level 4 dan evaluasi itu terkait dengan indikator EPSS-nya ini 1 sampai 38 yang terkelompok jadi di dalam 5 domain. Mungkin itu tambahan Mbak Vita. Ya, terima kasih banyak Pak Taufik atas penjelasan. Baik, mungkin ada di kolom chat ada tambahan tadi dari Ibu Maria terkait posisi IPS dalam RB. Jadi teman-teman bisa baca pada Permen RB nomor 9 tahun 2023 ada 16 indikator keberhasilan RB, salah satunya adalah EPSS. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi tambahan penjelasan gitu ya ke OPD terkait kepentingan kita mengumpulkan IPS ini dan melaksanakan EPSS.
Baik teman-teman, jika tidak ada lagi yang ingin berdiskusi, kita istirahat terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi terakhir di hari ini. Kita istirahat dan kumpul kembali pada pukul ini 2.53. Kita kumpul itu aja ya, jam 3:10. Kita istirahatnya 17 menit. Ya, mungkin teman-teman yang ingin beristirahat ke kamar mandi, persiapan buat sholat ataupun isi air minum dipersilahkan.